Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tepanggus Kulo Rahmat. Ada dua pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Seperti yang sering jenengan aturkan bahwa zikir siri sama zikir sirul asro itu harus beriringan. Nah, yang mau saya tanyakan, maaf, dapat saya itu dua zikir ada aktivitas rohani yang berbeda. Itu menurut saya, mohon koreksi kalau salah. Yang mau saya tanyakan, yang melakukan zikir siri itu roh, terus yang melakukan zikir siril asro itu jiwa, ataukah sebaliknya, Yus? Yang melakukan zikir siri itu jiwa atau yang melakukan zikir sirul asro itu roh? Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah kita melakukan zikir sirul asro tanpa diiringi dengan zikir-zikir yang lain? Jadi langsung ngaten nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kita mengenal terlebih dulu terkait jiwa, ruh, atau akal. Itu bagaimana gambarannya? Ada akal, ada nafsu, ada ruh. Nafsu atau jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai, irji'i balio siro ila rabbiki maring pangeran siro. Wahai jiwa yang damai, kembalilah kau pada Tuhan. Ini adalah amar, perintah. Ini munculnya perintah berarti jiwa itu belum kembali kepada Allah. Belum kembali kepada Tuhan. Irji'i. Kalimat irji'i, kembalilah. Berarti posisi jiwa belum kembali. Ila rabbiki, terhadap Tuhanmu. Wahai jiwa yang damai, kembalilah pada Tuhanmu. Mengapa di situ kok tidak ruh, kok jiwa? Siapa jiwa itu, siapa ruh itu? Kalau nanti disebut ruh, iku fitrah. Dasarnya ruh iku fitrah. Kalau disebut jiwa, itulah ruh yang belum fitrah. Akhirnya disebut nafsu. Di dalamnya ada sifat dua, basyariyah dan basirah. Di dalam dua ada nafsiyah, amarah, lawamah, mutmainnah. Tapi yang disebut mutmainnah bukan jiwa yang nafsiyah, bukan jiwa amarah, bukan jiwa, bukan nafsu lawamah, bukan. Kok mutmainnah, jiwa yang damai. Siapa jiwa yang damai itu? Nafsu yang ini nanti ruh yang ini nanti menjadi fitrah. Ketika disebut jiwa,
Berarti sebetulnya itu ruh yang belum fitrah. Mana ruh yang belum fitrah ini? Ya kita masih ada iman selain Allah. Dalam diri kita masih muncul keakuan makhluk. Inilah jiwa. Aslinya ruh yang belum fitrah. Ini kita mengenal dulu masalah ruh dan jiwa atau nafsu. Akal. Akal itu sukma. Angen-angene, mohon maaf, angen-angene akal ini terhadap duniawi ya. Makanya di dalam aqaid seket itu ada keterangan akal itu dijadikan nafsu, jiwa ini untuk mempengaruhi roh. Dijadikan nafsu untuk mempengaruhi ruh supaya ruh itu beriman terhadap selain Allah sesuai petunjuk dari nafsu. Contoh ini. Contoh. Saya ini haus. Kemudian saya minum. Otomatis hausnya secara akal. Kalau saya tidak minum air, otomatis hausnya tidak Betul nggih? Betul. Cuman di luar akal, kita tertutup sesuatu kebenaran. Apa? Allah. Wujudnya Allah yang ada di dalam dan di luar air itu, yang menjadikan air itu seakan-akan bisa menghilangkan haus. Lo nafsu ki ngomong nang akal. Akal. Apa? Kandhanono nafsu roh iku mau. Disuruh meyakini kalau hilangnya haus itu sebabnya hukum dari air. Padahal air ini makhluk toh Pak Bu ya? Makhluk. Berhubung alat sing kanggo nonto Allah gak ada. Ya ikut dino tauhid. Percaya hati. Roh sampai ini percaya. Akhirnya beriman pada sampai imani akal. Yaitu pada makhluk berbentuk air. Wis, niki pengenalan antara akal, nafsu dan ruh. Dari pertanyaan Bapak tadi antara dzikir sir dengan sirul asrar. Di situ beliau berpendapat sir itu yang melakukan adalah ruh, kemudian sirul asrar adalah jiwa. Tetap saya hormati dan saya tidak akan pernah menyalahkan pendapat orang lain. Tidak akan pernah. Cuman Allah pasti akan menghadirkan dalam satu yang tidak ada perbedaan. Semisal jenengan tadi ada di rumah, macam-macam kesini, ada yang berjalan kaki, ada yang pakai sepeda, ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil. Ketika di perjalanan beda tumpaan nggak masalah. Tapi coba kalau sudah sampai di sini, mesti satu kata satu huruf, karena sudah sampai di tempat. Jadi dzikir sir itu muncul dari la ilaha illallah. Wiritane adalah hu Allah diucapkan di dalam hati. Siapa hati itu? Kalau kita masuk di dalam kitab Ihya, keterangan Imam Ghazali, di dalam tubuh kita itu ada mosok sebatang rek, segumpal daging. Manakala ini baik, baiklah semuanya. Manakala ini fasad, rusak, maka rusaklah semua. Wahuwa al-qalbu, itulah hati.
Tapi bukan hati segumpal daging, bukan. Al-qalbu ay ar-ruh, ternyata ruh. Benar. Bapak tadi mengatakan bahwasanya zikir sir itu dilakukan oleh ruh. Ruh, ya dah? Betul. Konsep di dalam Ihya Ulumuddin seperti itu. Itu diucapkan di dalam hati, bukan di lesan. Jadi hati sampean sakit moco Allah, 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 Allah. Tidak di lesan. Ini orang lain tidak tahu. Cuman kita sendiri yang tahu kalau kita melakukan hal itu. Lah, sirul asr itu dilakukan oleh jiwa. Nah, niki kalau menurut saya sirul asr kan tarkibe bila sautin wa kalamin walaftin. Tanpa ada ucapan, tanpa nama, tanpa suara. Sehingga mengapa di dalam sirul asr itu ada 3 pos. Pertama su'aul basiroh, yang kami sebut iman atau rasa. Berarti rasa itu jatuhnya, iman itu jatuhnya ada di dalam ruh. Di dalam roh itu ono rasa atau iman. Di dalam rasa iku ono cahaya atau nur makrifat. Di dalam nur makrifat cahaya iku ono urip, yaiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis tak ibarno lampu wak ya. Lampu. Sebelum ada listrik, otomatis kan kalau malam itu gelap. Gelap. Mata kita nggak bisa melihat apa-apa karena posisi suasananya gelap. Dukun ing Surabaya tahun pinten wonten listrik saya nggak tahu saya. Kalau di Mojokerto di desa saya itu listrik masuk desa itu sebelum tahun 80. Di atas 70. Mungkin 79 di situ. Loh, waktu belum ada listrik malam hari, jalan-jalan gelap, Pak Bu. Taruh aja nggak ada sinar apapun. Mesti gelap. Nah, dalam kegelapan itu kita nggak akan pernah bisa melihat apa-apa. Walaupun mata kita itu melek, tetap nggak kelihatan. Coba nanti masuk kamar, matikan lampunya. Upayakan nggak ada bolongan atau lubang yang ada cahaya dari luar, tutup semuanya. Aku yakin gelap. Di depan kita nggak mungkin bisa melihat ini, melihat itu, nggak mungkin. Udah. Sebetulnya di dalam melek jenengan kali kula itu bahasa ruh. Itu ada iman. Ada apa? Ada penglihatan. Cuman berhubung tertutup oleh sesuatu, maka hal itu menjadikan kita itu tidak bisa melihat apa-apa. Lah, maksudnya tertutup, cahaya ini nggak datang. Di dalam ruh itu ada rasa, ada iman. Iman, apa iman? Imannya, kalau lampu ini menyala, pasti aku akan bisa melihat. Karena posisi saya itu melek. Maka di dalam iman itu ada cahaya nur makrifat. Dilanjutkan.
Ketika lampu listrik ini menyala, maka betul kita akan bisa melihat dan membedakan mana ini korean, mana ini spidol, mana ini air. Bisa. Lah, di dalam cahaya itu ada Allah. Di dalam nur makrifat itu ada zatnya Allah, ada wujudnya Allah. Artinya apa, Pak? Di dalam penglihatan sampai terhadap segala sesuatu, sebetulnya itu ada wujudnya Allah. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Sebab tanpa Allah di situ nggak akan ada korean, ada spidol, ada air juga begitu. Nyun sewu, kebanyakan orang kalau sudah terbius dengan cahaya listrik, kita lupa dengan setrum. Mesti kita itu mengatakan padangnya kahanan, padangnya tempat sebab cahaya. Padahal cahaya ini wujudnya setrum. Setrum ngomong ngeten, Pak. Biar aku dikenal oleh manusia, tak lahirkan wujud saya rupa cahaya ini. Terus Allah, iku mau sing ngomong setrum, saiki sing ngomong Allah. Biar hambaku itu mengenal saya, tak wujudkan diriku rupa nurullah. Lah, wujudnya nurullah adalah wujudnya dunia seisi. Tapi wujudnya dunia seisinya bukan wujudnya Allah. Bingung badan? Wis gak apa-apa bingung. Tadi setrum ngomong, wujudku iku tak manifestasikan berupa cahaya. Sebab jikalau tidak ada aku, nggak mungkin ada cahaya. Tapi cahaya itu bukan wujudku. Pingin tahu asli wujudku, demoken aku iku. Akhirnya jenengan dikawin demok set. Ya apa rasanya, Pak? Ya kayal-kayal. Ingatan sampai tunggu di. Lepas toh? Nggak ada. Itulah sampan ini meninggalkan dunia, naik ke Sidratul Muntaha, maka dunia nggak ada sudah. Tapi lajeng ini terus kemudian sampai nanti pulang terus dipraktek ini setrum dijempok sendiri. Jangan, Pak. Nek sampai kepingin meraktekno, jangan sendiri, harus ada teman. Nah, listrik itu harus dibekal dengan MCB atau sekakel. Wes, bilang sama teman, entah berapa detik, ojo menitan, Pak. Kesuwen menitan, selok kaku sampai nek menitan. Darah sampean kok langsung garing kok. Entah 3 detik, nanti matikan sekali. Demok, engko lak kejang-kejang. Terus bar ngono saya tanya, waktu saat jenengan kejang-kejang jemok setrum, itu bagaimana? Oh, enak Pak nang awak. Sembarang lali, utang yo. Begitulah saat ruhaniyah ini sudah sampai pada Allah, Allah akan memutus hubungan ruhaniyah dengan selain Allah. Diputus. Kalau akal, ya terserah Allah. Diputus apa enggak? Kalau jenengan iki sistem majedubun, jelas diputus, Pak, Bu. Lepas sudah. Jadi anak kecil lagi. Jadi sudah gerang, sudah umur 40-50, telanjang. Enggak malu, enggak, wong anak kecil ya. Saman ingat kalau ada hujan-hujan itu, anak kecil keluar nggak pakai baju agak malu toh? Nggak malu, karena dia bigori aklin, belum balik. Coba jenengan sing wis balik, ayo.
Akhir wong sak kampung ngeten. Nggih? Nah, maju tubun. Lah, sistem wasilun biasanya tidak. Akal tetap dijaga oleh Allah. Bisa komunikasi. Hablum minan nas masih terkontrol. Tapi tidak mengalahkan hablum minallah hatinya. Biasanya gitu. Nah, jadi jikalau ada yang berpendapat bahwasanya sirul asrar itu perilakunya jiwa, monggo. Tapi yang jelas di antara tiga perbedaan ada di sini. Nafsu atau disebut jiwa itu adalah posisi roh yang belum suci. Coron jenengan punya kelambi baju kotor, kecut. Sebutannya baju kok kotor. Pelakunya sama. Sesudah sampai cuci, makanya irji'i balio sirohe ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji balio berarti posisi roh dereng suci, belum bali, makanya disebut jiwa. Nafsu akunya kita itu, aku yang muncul itu ada di taholi tadi. Kembalilah pada Tuhanmu. Nah, ketika ayat ini muncul, itu posisi ruh kita itu belum kembali, Pak. Akhirnya disebut jiwa. Mengapa mutmainnah? Kok tidak nafsiyah, amarah, lawamah, gitu? Kok gak itu? Karena posisi itu jiwa nafsu dalam diri kita sudah jinak. Nafsiyah belum jinak. Disebut amarah belum jinak. Sik ngamuan. Lawamah baru mutmainnah. Lah, tunduknya nafsu itu dalam diri sampean disebabkan karena Allah itu mengutus utusannya tanazzalul malaikatu. Lah ini karena Allah mengutus waridnya ke dalam hati jenengan, akhirnya digenjot Pak nafsu iku oleh warid, diusir, akhirnya disebut jinak. Mutmainnah anteng, anteng itu adalah nafsu yang sudah jinak. Ibarat kuda sudah jinak, bisa Pak dibuat untuk mencari uang, dokar. Ini apa bahasa Indonesia dokar? Hah? Delman, cari uang kan sakit. Coba yang namanya kuda liar, bisa enggak? Jangankan diajak ke pasar, ditumpak ya sampai dijatuhkan, nggih. Kula sudah 2 kali Pak dijatuhno kuda 2 kali. Iya, padahal iku wis jinak padahal. Entah setengah jinak apa piye. 2 kali saya dijatuhkan. Artinya ketika saya tumpai biar rodok kenal titik, asalnya pun jinak bagi orangnya. Kemudian saya beli, terus kan ganti tuan toh Pak ya. Tak tumpai, dijatuhkan Pak saya. Padahal asalnya dia sudah jinak, cuman bukan saya menjinakkan. Lah, kalau sudah jinak betul, kita pakai untuk manfaat bisa. Makanya disebut mutmainnah, anteng, jiwa yang damai. Kembalilah kau pada Tuhanmu. Lah kalau sudah kembali berarti fitrah. Baju kalau sudah diucek, ya sudah bersih, terus kita jemur, kita setelika, dikasih angin, dikasih minyak. Masuk mana? Almari, yaitu surga. Rodiyatam mardiyah. Berarti kalau sudah masuk almari, mohon maaf sekali lagi, baju itu kalau kita sebut apa Pak? Baju apa? Kalau kita sebut, padahal kita nggak bisa nyebut.
La ibsorun wa mubsorun wa basarun. Nama jiwa hilang, nama ruh hilang, nama Allah hilang. Nama apa? Laisa kamislihi syai'un. Nah, sebelum datangnya hari itu, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Berbahagialah bagi orang-orang mukmin saat di dunia itu sudah bertemu Allah. Tapi qad khasiral ladzina kadzabu biliqaillah. Sungguh sengsara bagi orang-orang saat di dunia itu mendustakan alias tidak mau bertemu Allah, tetapi bertemu selain Allah. Akhirnya disebut jiwa tadi, nafsiyah, amarah. Coron jenengan iki ngaku-ngaku, setelah ngaku-ngaku amarah, muring-muring, ngamuk-ngamuk alias wodop, nek gak cocok. Anak, mohon maaf loh ya, anak zaman sekarang kalau sudah pegang HP, waktu ngaji, lali. Akhirnya orang tua marah. Silakan gak apa-apa, marahmu itu karena baik. Langatan nggih. Silakan. Nasihati anakmu, nasihati. Marah silakan marah, tapi jangan main tangan. Jangan. Silakan marah. Tapi jangan sampai main tangan. Anak kecil lah. Mohon maaf. Nanti selang berjalannya waktu, jangan kau marah kecuali sumbernya dari Allah. Nek tadi silakan marah karena nasihat nafsu mutmainnah. Monggo. Tapi jangan sampai main tangan. Lalu silakan jangan pernah marah kecuali marah itu datangnya dari Allah. Artinya silakan jenengan marah dengan catatan di dalam amarahmu itu hatimu itu memfanakan diri. Berarti sing marah Gusti Allah. Ngaten tuh maksud kula. Tapi kira-kira saged mboten saged kula gitu. Itu yang pertama, Bapak Ibu ya. Untuk yang kedua, pertanyaan tadi, apa berkaitan dengan apa? Bolehkah zikir sirul asro tanpa diimbangi dengan zikir yang lainnya? Oh iya, okay. Bolehkah sirul asr itu yang tidak ngucap, sudah tidak bersuara, sudah tidak menyebut nama, dibarengi dengan bacaan-bacaan yang lain? Boleh. Jangankan bacaan, tindakan ya ora apa-apa. Tidak apa-apa. Contoh bacaan sholawat. Contoh jenengan iki sambil berdoa. Kan bacaan. Gitu. Jenengan istighfar, membaca tasbih. Ringkese cara praktek sirul asr itu di dalam hati jenengan iku merasa kehadiran Allah dalam diri jenengan yang berlaku. Iku sirul asrar. Ning ati kita merasa keaguane Allah. Sumber persoalan yang datang itu bukan dari kita sebagai itu prakteknya sirul asr. Angsal apapun. Nggih niki Pak, sing dimaksud Kanjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli. Coro jasad kita itu sholat, ruhaniyah sampean iku lewat dzikir rasa ketemu Allah di situ. Membaca tasbih sami. Kemarin saya sampaikan tentang Ar-Rahman ya. Ternyata dihitung-hitung
jumlah huruf ada 4 itu dikali 7 ketemu 455. Ngatan. Dikali nama huruf jenengan. Boleh ya Rahman. Tapi harus disertakan sirul asr. Apa sih tujuannya? Sebab ngenten, Pak. Wis mesti ya Rahman nek sampean istiqomah no muncul karomah. Wis mesti wis wirid napa mawon. Sing penting jenengan ngertos makosidul aqdomnya. Niki nek bahasa syariat sohibul ijazah tahu. Padahal maksudnya jenengan tahu intinya. Apa intinya Rahman? Narik urusan dunya. Narik urusan kepentingan, urusan-urusan yang bersifatkan dunia. Ibaratnya pengen dadi wong sugih. Lho ngoten lho nih. Sing pangkat pengen dadi wong sing pangkate dawur, urusan dunia toh? Ya Rahman. Tapi hitungannya nggak sama si A dengan si B. Nggak sama. Melihat nama huruf yang hidup dalam setiap diri manusia itu berapa? Ngitungnya kali di situ. Ya sudah dikali 455 kali nama huruf tadi. Ketemu berapa? Ya itu yang harus dijalankan. Tapi harus besirul asal. Supaya apa? Bila mana karomah itu datang, yang karomah itu meletakkan Anda tentang ma'isyatud dunya makom tajrid, jenengan nggak terpengaruh. Hati jenengan ruhaniyah sampean ini tidak bisa terhalang oleh karomah itu pada Allah. Ibaratin nek dadi wong sugih mboten sombong, tidak sombong. Jadi orang yang punya jabatan tidak sombong. Mengapa harus disertakan sirul asal? Ar-Rahim. Inilah yang mengendalikan hati jenengan supaya tidak terpengaruh dengan nafsu. Makanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mengapa harus ada ya nida? Manggil ya Rahman. Karena belum datang. Tapi nanti kalau jenengan iku Rahmani sudah datang, ya gak nyeluk, Pak. Mboten manggil, lah wis sudah datang. Tinggal mengalir aja. Piye? Nek bahasa syariat ya tetap ya Rahman. Tapi Rahmani gak diwaca, gak dibaca. Sampeyan nyeluk si A. Si A namanya Cak Zainal. Tapi Cak Zainalnya. Sini. Ta'al. Lu Cak Zainal sudah datang di depan kita. Masa kita panggil mana? Cak Zainal gini. Lah mboten toh? Tidak. Makanya sudah datang. Lah tinggal bagaimana? Ya nikmatono ambek Cak Zainal iku mang. Apa maksud tujuan sampean manggil itu? Untuk apa? Udah bicara tujuan itu tadi. Artinya nanti ya nidak, ya memanggil itu sudah tidak berlaku bagi Anda. Kalau Rahmannya itu sudah datang. Ya diem. Inilah bunyi tapi diem. Bunyi tapi diem. Jangan pernah sampai itu menjadi selain minyak kasturi. Jangan. Selain minyak kasturi, jangan kau menjadi lilin. Jangan kau menjadi batu yang dibuat ngasah. Jangan. Jadilah kau minyak kasturi. Jikalau kau jadi batu yang buat ngasah, bisa menajamkan orang lain, tapi kau tidak bisa tajam. Jangan jadi lilin, kamu bisa menerangi orang lain, tapi dirimu terbakar.
Tapi jadilah minyak kasturi. Kau bisa memberikan bau harum pada orang lain, tapi dirimu juga bau wangi. Nggih mboten? Inilah maksud saya, jikalau jenengan ini sudah datang rohmannya, walaupun jenengan bunyi tapi maknanya tidak bunyi. Karena apa? Ar-Rahim menguasai di tengah-tengah Ar-Rahman. Enggak pernah Allah itu terbakar karena Allah menerangi diri Anda. Enggak. Matahari bisa menerangi pada makhluk di bumi, tapi dia tidak terbakar dirinya. Itu matahari. Jangan jadi lilin. Bisa menerangi orang lain, tapi dia terbakar sendiri. Ya, uceng nih loh awak. Sumbu. Dia terbakar sendiri akhirnya. Jadilah minyak kasturi. Kau bisa memberikan bau wangi terhadap orang lain, tapi wangi pada dirimu tidak akan pernah hilang. Berarti apa? Cara bahasa jenengan sudah sampai pada Allah. Kau tidak akan terpeleset dengan ilmu yang kau sampaikan. Tapi jikalau kau belum sampai pada Allah, ilmu yang sudah kau pahami tapi tidak kau amalkan, meleset kita sendiri. Makanya mengapa di situ ku anfusakum, ahli di belakang Quran. Makalah Syekh Ibnu Athaillah, a'rif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Kenalkanlah anak istrimu pada Allah. Tapi sebelumnya kau sudah kenal pada Allah. Jikalau kau ingin kenal pada Mbak Desi, yo lewato wong sing ide Mbak Desi. Wong sing wis eruh siapa Mbak Desi sesungguhnya, dia akan memberikan keterangan yang tidak salah, mesti benar. Tapi kalau jenengan tanya pada orang yang tidak pernah tahu Mbak Desi, diangan-angan. Gombloh nih lho, lagu nih diangan-angan. Diangan-angan aja, nggak ketemu. Nanti spray ini nggak ketemu. Masalahnya kula mboten nggak ada konco atau teman yang dekat Mbak Desi, sampai sekarang belum ketemu. Begitulah. Jadi monggo jenengan secara fisik kita membaca apapun boleh. Menurut saya bahkan wajib jenengan iki menyertakan sirul asrar. Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang telah diberikan Allah terhadap kita tentang masalah ilmu untuk meningkatkan iman keiksan yang sudah kita terima. Semoga apa ilmu yang telah diberikan Allah betul-betul menjadi satu buah ilmu yang bermanfaat dan barokah terhadap kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.